所有人拿筷子。Hari gini, kalian tuh masih main judi online dan berharap menang lagi. Come on guys, be smart people. Sampai kapan kalian mau dibodoh-bodohin terus? By the way, kalian tahu Gojek kan? Nah, atau GoFood. Nah, jangan sampai nanti ada perusahaan namanya Go spasi Blok buat nampung orang-orang kayak kalian. Well, di sini gue tuh akan memberikan fakta-fakta tentang judi online dan cara perekrutan karyawannya yang menyeramkan dan algoritma yang sudah disetting yang bikin kalian tuh nggak akan pernah bisa menang, tapi malah bikin kalian tuh semakin lagi. Dan gue harap setelah nonton video ini, kalian bisa kembali hidup normal bersama keluarga dan teman-teman tercinta kalian guys. Let's go cuy! Kita bahas pelaku atau pemilik situs judi online yang memakai bahasa Indonesia. Kebanyakan pemiliknya tuh bukan orang lokal, tapi lebih banyak orang negara RRC. Tapi operasionalnya bertempat di negara seperti Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Pasti pernah dengar kan atau melihat di situs lowongan kerja pencari pekerja untuk bagian customer service atau digital marketing untuk kerja luar negeri, tapi lokasinya contoh nih ya di Kamboja. Nah, di sini tuh gue punya cerita tentang proses perekrutan karyawan judi online dan cara kerjanya. Untuk nama-namanya gue samarin ya. Jadi gini nih ceritanya. Pulanglah kalau memang kamu mau dengerin nasihat papa dan saudara-saudara kamu. Apa kamu mau disekap dan hidup sengsara di sana? Itu pesan Eddie yang akhirnya membuat sang anak tuh berubah pikiran. Padahal, Heru tuh sebelumnya sudah yakin banget bisa bekerja di Polpet Kamboja setelah mendapat tawaran dari perusahaan gaming online yang hanya dengan berbekal ijazah SMP-nya cuy. Syaratnya tuh gampang, yang penting punya paspor dan bisa mengetik cepat. Kata Heru yang mengaku ditawari gaji tuh minimal 6 juta per bulan sebelum bonus, fasilitas tempat tinggal, dan makan 4 kali sehari. Heru tuh mengaku yakin karena tawaran itu datang dari kenalannya yang sudah berada di Kamboja. Tapi yang dia tidak ketahui adalah, pada akhir Agustus lalu, ada 241 orang pekerja asal Indonesia yang dipulangkan dari Kamboja karena menjadi korban perekrutan perusahaan online scam. Dan lu tahu nggak, temannya dia yang nawarin dia kemarin itu, si Fahri, itu tuh salah satunya cuy. Laki-laki berusia 19 tahun ini tuh mengatakan dia tuh terbujuk rayuan agen tenaga kerja di kampung halamannya di Lampung yang dikenalkan tuh oleh pamannya. Ia diiming-iming gaji 1.000 sampai 1.500 dolar per bulan gitu. Ya berarti sekitar 16 sampai 24 juta. Wow, emang gede banget sih. Dia bilang saya akan dipekerjakan di perusahaan investasi di bagian marketing. Untuk bisa berangkat, Fahri tuh bilang, ia tuh mengeluarkan hampir 20 juta rupiah bro kepada agen sebagai ongkos pembuatan paspor, kursus bahasa Inggris dasar, dan komputer selama sebulan. Fahri berangkat Juni lalu bersama 12 orang lainnya. Rutenya tuh dari Bali ke Ho Chi Minh, Vietnam, dengan pesawat dan lalu dengan mobil menuju Sihanoukville, Kamboja. Nah, menurut si Fahri nih, perjalanannya tuh dari Bali sampai Sihanoukville tuh relatif mulus. Tidak ditanya apa-apa sama sekali di bandara, juga oleh polisi di perbatasan Vietnam, Kamboja. Nah, sejak dari Bali, semua paspor kami tuh sudah dipegang oleh orang dari pihak agen, dan dia yang mengarahkan kami. Dan kami tuh juga dibekali sama tiket pulang ke Indonesia dan bukti reservasi hotel, karena kami semua kan ceritanya tuh pura-puranya turis. Nah, sehari setelah ia tiba di Sihanoukville, Fahri langsung disuruh bekerja. Tapi sebelumnya, Fahri tuh diminta menandatangani kontrak. Terus Fahri tuh nanya, ini isinya apaan? Karena tulisan huruf Cina semua, ya Fahri nggak ngerti. Tapi dia bilang tanda tangani aja, itu kontrak biasa kok. Jadi mau nggak mau, ya Fahri harus tanda tangan dan harus pakai sidik jari gitu. Hukuman jika nggak penuhin target. Nah ini dia nih, tugas pertama Fahri sebagai marketing adalah membuat akun sosial media palsu dengan menggunakan foto-foto perempuan cantik tuh yang menggoda. Nah, dengan akun-akun palsu itulah, ia tuh kemudian diminta untuk mencari customer dengan menambahkan teman di akun medsos dan mulai berkomunikasi intensif selama 3-5 hari. Fahri juga diajarkan cara memindahkan GPS, misalnya nih ya, lokasi mereka kan ada di Kamboja. Nah, itu GPS-nya dipindahkan ke kota besar di Indonesia, seperti Jakarta atau Surabaya, supaya nggak kena blokir. Setelah dirasa sudah cukup dekat dengan customer, nah si Fahri itu mengatakan tugas selanjutnya adalah meminta atau mengarahkan customer untuk menginvestasikan sejumlah dana di platform investasi. Awalnya cukup 20.000 aja per customer per hari, tapi kemudian lo tahu nggak? Harus mendapat 5 juta customer per hari. Gila nggak tuh? Dan kalau nggak mencapai target, mereka dihukum push up sebanyak 100 kali dan denda 20 dolar. 320.000. Mantap bro.
Target dari perusahaan kepada Fahri yang terakhir tuh minimal 550 juta rupiah per bulan dari total customer. Kalau target tidak tercapai, mereka nggak digaji. Gila. Dan kalau deposit customernya sudah mencapai 100 juta, nih yang parah nih. Biasanya uangnya terkunci dan sudah tidak akan bisa ditarik lagi. Waktu kerjanya pun terus bertambah. Mulai dari 12 jam per hari sampai 14 jam per hari tanpa libur satu hari pun. Mending kan lu libur Sabtu Minggu. Fahri juga mengatakan ia tuh akhirnya memutuskan memberontak setelah ia melihat ada 3 rekannya yang disekap dan tidak ingin bernasib sama. Mereka lapor ke KBRI melalui akun Facebook dan Instagram mereka. Ketika perusahaan tahu, 10 orang pekerja itu dipanggil dan diancam untuk bersaksi kalau semuanya itu baik-baik aja atau dipindahkan ke perusahaan lain. Mengetahui ancaman ini, mereka semua tuh akhirnya berontak. Jumlahnya sekitar 130 orang lah. Mulai saat itu, secara bertahap para pekerja diusir dari tempat tinggal mereka. Si Fahri tuh disuruh keluar jam 10 malam, sendirian. Paspornya dirobek, HP di-reset. Gila, dan disuruh keluar gitu aja. Selama 5 jam mereka sempat kebingungan harus kemana, sebelum akhirnya bertemu dengan polisi setempat yang kemudian menelpon Kedutaan Besar Republik Indonesia. Korban pekerja ada yang dipukuli dan juga ada yang disekap. Modus penipuan ini tuh bukan aja dialami oleh pekerja dari Indonesia. Nguyen Tien Kai asal Vietnam juga pindah ke Kamboja setelah dia dijanjikan gaji tinggi karena mengajari orang cara bermain game online. Tapi nih ya, begitu dia melintasi perbatasan, dia tuh dikirim ke ruang bawah tanah dan diperintahkan untuk menipu orang. Melalui telepon genggam yang ia sembunyikan, si Kai itu berhasil mengirim pesan kepada keluarganya dan memberitahu apa yang terjadi. Namun, tetap sih, aksinya tuh ketahuan. Bos membacakan SMS kepada keluarga Nguyen yang menyuruh mereka menelpon polisi. Dan dia memukuli Nguyen dan menjual Nguyen tuh ke organisasi lain. Itu sangat menakutkan, rasanya seperti berada di neraka, kata si Nguyen tuh. Nah, para penyekap Nguyen meminta tebusan sebesar $3.400, sekitar 50-an juta lah kepada keluarga Nguyen. Karena tak mampu membayarnya, mereka tuh menghubungi seorang aktivis anti perdagangan manusia di media sosial yang akhirnya membayar sejumlah uang untuk membebaskan Nguyen pada bulan Juli. Penyekapan itu hanya berlangsung 10 hari, tapi bagi Nguyen itu adalah pengalaman yang mengerikan. Perempuan asal Taiwan ada lagi nih, namanya Yu Tang. Direkrut untuk bekerja di industri kasino dan perjudian Kamboja pada bulan April tahun ini. Sama seperti Fahri, sejak ia menjejakkan kaki di Phnom Penh, paspor mereka tuh langsung disita. Hari pertama mereka tiba, jadi tuh salah satu pria tuh mengatakan dia tuh pengen pergi katanya. Pria yang bertanggung jawab di tempat itu langsung dong menarik rambutnya dan mulai memberikan bogem dan menyundut dengan sengatan listrik. Yutang dibawa ke kota pesisir Sihanoukville yang dengan cepat berubah menjadi pusat kasino setelah suntikan investasi Cina. Mereka menyuruh Yutang untuk mengundang teman-temannya datang berlibur dan mengatakan nih, jika Yutang berhasil membawa 20 orang ke sana, Yutang akan dilepaskan katanya. Tapi semua orang udah tahu lah itu nggak akan pernah terjadi. Mereka tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan jika kami mendatangkan 20 orang. Mereka hanya akan menjual Yutang ke perusahaan lain. Yutang lepas setelah 3 hari. Ia mengaku meninggalkan pesan untuk Gubernur Sihanoukville di Facebook. Dan tak lama setelahnya, pihak berwenang dikirim ke lokasinya dan dia dibebaskan. Ngeri banget kan? Makanya cuy, kalau kalian pernah ditawari sama orang-orang nggak dikenal atau ngelihat di situs web atau apapun iklan itu yang nawarin gaji gede, tapi kerjanya di daerah Vietnam atau Kamboja, udahlah, mendingan nggak usah deh. Mending lu tingkatin value lu di sini, terus lu bisa kerja di Indonesia. Terus bagaimana cara kerja sistem judi online? Pahami ya, bahwa komputer itu hanya mengerti iya dan tidak, 1 dan 0. Kalau kalian menilai kecantikan seseorang kan bisa dengan cantik, biasa aja atau jelek. Maka komputer tuh tidak mengenal biasa aja. Komputer tidak paham yang namanya relatif. Semuanya sejelas ya atau tidak. Karena transistor di CPU itu hanya mengerti 0 dan 1. Ya dan tidak, atau hidup dan mati. Ini kita kenal dengan bilangan biner dalam ilmu komputer. Jadi kalau masih ada programmer yang bermain judi online, itu artinya TOLOL. Yang membuat sistem judi kan itu programmer, tapi malah dibodohi oleh bidangnya sendiri. Kocak sih. Programmer tuh bisa mengatur algoritma kapan menang dan kalahnya pemain. Konsep random atau acak dalam ilmu komputer itu tidak benar-benar ada karena batasan 0 dan 1 tadi. Makanya diciptakan 2 jenis random. Yang pertama ada True Random Number Generator atau TRNGS. Random ini tuh menggunakan entropi dari lingkungan alam sekitar, misalnya suara alam, kecepatan angin, getaran tanah, dan lain-lain. Data yang diperoleh kemudian dikombinasikan dan dikalkulasi untuk menghasilkan angka acak. Yang kedua,
ada Pseudo Random Number Generator atau PRNGS. Random buatan inilah nih yang sering dipakai untuk judi online. Karena dengan cara ini bisa diakali peluangnya kapan kalian akan menang atau kalah. Nah, biasanya PRNG ini diakali untuk mempengaruhi psikologi manusia yang tamak. Caranya nih, pemain pertama dibuat hoki dulu di awal. Nanti setelah muncul sifat rakusnya, barulah pemain berani bertaruh besar dan sistem mulai tuh membuat pemain jadi sering kalah. Karena nggak mau rugi, akhirnya pemain berani meminjam uang ke kerabat, teman, dan malah pinjaman online. Dan harapan bisa balik modal dulu deh. Kolaborasi judi online dan pinjaman online itu membentuk lingkaran syaitan. Mungkin kita bisa ngakali algoritma judi online tersebut dengan menunggu kesempatan untung besar di awal. Nah, setelah itu langsung deh withdraw dan buat akun baru. Lakukan terus sampai kaya raya. Tapi masalahnya, 92% orang di dunia ini kehilangan self-control ketika sudah mencicipi judi. Jadi jangan pernah deh coba-coba judi dan berpikir kalian itu golongan 8%. Mungkin kalian bisa bagikan cerita ini kepada orang lain yang masih awam dalam ilmu komputer, sehingga bisa membantu mereka untuk keluar dari judi online dan sadar bahwa semua ini tuh sudah diatur. Judi yang sesungguhnya itu murni berdasarkan faktor alam. Contohnya nih ya, pertandingan sepak bola, mengocok dadu, ya dan lain-lain. Tapi kalau sudah diakali kayak gini, namanya ya penipuan berkedok judi. Atau kalau mau lebih baik lagi, jangan pernah berjudi deh. Hidup itu yang lurus-lurus aja cuy, jangan ambil resiko besar. Aduh, kacau deh kalau udah kena kayak gini.